Om Swastiastu, Om Anubadrah Kartawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang bijak datang dari segala penjuru. Baik anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Kita kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran daring pada hari ini, Senin 3 Agustus tahun 2020. Seperti yang telah kita pelajari bersama, kemarin kita sudah belajar kitab suci Weda ya, mengenai pengertiannya. Untuk pada hari ini kita lanjutkan materi-materi berikutnya ya. Di sini sudah ada peta konsepnya dari kitab suci Weda ya. Ada pengertian kitab suci. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian kitab suci Weda ya. Kemudian ada nilai yang terkandung dalam Weda, ada sifat dan fungsi Weda. Kemudian juga ada para risi penerima wahyu suci, bagian-bagian kitab suci Weda dan kodifikasi Weda. Ini KI, KD dan indikatornya ya. Frekuensi inti, ini KD-nya, menghayati ajaran kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup, berperilaku disiplin dalam mengamalkan ajaran kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup, memahami kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup, dan mengkodifikasi kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Indikatornya, ini ada beberapa indikator ya. Nah, untuk indikator pada hari ini kita akan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Weda. Nah, di sini ada persepsi ya. Ini sebuah tayangan video. Kebebasan dari keterikatan duniawi. Bhagavad Gita datang bagai lentera yang menerangi kegelapan yang ditimbulkan Maya. Oleh karenanya, kebodohan yang menyambut kalbu para bhakta akan terusir oleh sloka demi sloka dalam Gita, persis sebagai mendung yang disingkirkan mentari. Bila air sungai Gangga membersihkan badan dan rohani bhakta, Bhagavad Gita menyucikan jiwa para pembaca dan pendengarnya. Waktu adalah kekuatan yang perkasa. Tiada satupun yang luput dari banjir bandang sang waktu. Di saat kita terseret arus, kita takkan mungkin meminta pertolongan kepada seorang yang juga hadir. Bhagavad Gita memberi kita petunjuk bahwa berpegangan erat pada sang avatar adalah satu-satunya pilihan yang benar. Hanya pada sang si abadi tempat kita meminta, bukan yang lain. Bhagavad Gita memastikan bahwa ketika sang avatar ada di antara kita, tidaklah ada lagi kecemasan. Segala bentuk upaya sadana adalah usaha manusia untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Dan Bhagavad Gita sebenarnya lah bahtera yang akan menyeberangkan manusia melalui lautan samsara guna selamat sejahtera mencapai kebahagiaan abadi. Lantunan sloka Bhagavad Gita yang merdu mengalun selalu menjadi kekuatan halus yang mampu mendorong jiwa lepas, bebas, mencapai tujuan dan sasaran spiritual tertinggi yang mampu diraih manusia. Bhakta di seluruh dunia menerima karunia Tuhan terindah berupa Bhagavad Gita, nyanyian Tuhan, tembang surgawi, sebuah hadiah yang tak ternilai. Patutlah kita bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih dengan membaca, mendengar, menghayati, dan melaksanakan anjuran Bhagavad Gita serta menghindari semua larangannya. Teriring sembah bakti kehadapan Bhagavad Gita.
persepsi mengenai salah satu kitab suci kita, Weda, yaitu kitab suci Bhagavad Gita. Perlu kalian ketahui ya, bahwa kitab suci Bhagavad Gita ini dikenal sebagai Pancama Weda, artinya Weda yang kelima. Ya, kenapa Weda yang kelima? Karena kitab suci Bhagavad Gita ini merupakan wahyu langsung dari Ida Sang Hyang Widi Wasa, dalam hal ini inkarnasi dari Dewa Wisnu sebagai Sri Krishna, dan wahyu ini disampaikan kepada Arjuna, kemudian dihimpun kembali oleh Bhagawan Vyasa. Tahu kalian Bhagawan Vyasa siapa? Bhagawan Vyasa itu adalah seorang maharsi agung yang menulis kitab Mahabharata. Jadi Bhagavad Gita ini adalah bagian dari Samhita atau bagian dari mantram, merupakan wahyu langsung. Di samping ada catur Weda Samhita yang lain. Yang pertama ya, seperti Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharva Veda. Nah, keempat Weda ini dikenal dengan catur Weda Samhita. Nah, Bhagavad Gita ini termasuk wahyu yang kelima, makanya dikenal dengan Pancama Weda. Baik, kita lanjut ke materi. Di sini kemarin Bapak sudah sampaikan tentang pengertian Weda ya. Kalian sudah bisa membaca slide-slide yang kemarin Bapak sampaikan. Tapi di sini Bapak akan mengulangi lagi bahwa kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata wid yang artinya ilmu pengetahuan, dan kata wid ini mengalami perubahan bunyi atau guna menjadi wid karena wid adalah akar kata kerja kelas 1. Maka wed ditambah a sama dengan Weda yang artinya ilmu pengetahuan suci. Jadi Weda ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup. Kita lanjut lagi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Weda? Kalian perhatikan ya. Yang pertama ini ada satya atau kejujuran. Kemudian ahimsa, kasih sayang. Daksina itu kesucian. Dana itu sama dengan punya atau pemberian. Jyotisa itu fisika. Kemudian yang keenam itu ganita, matematika. Ada dalam Weda ya. Kemudian samjnanam atau keharmonisan. Yang ke-8 sundaram untuk keindahan. Yang ke-9 ada samantu, persatuan. Kemudian yang ke-10 ada akroda, artinya anti kekerasan, tidak marah. Kemudian yang ke-11 ada jagra. Jagra ini maknanya adalah kewaspadaan. Kemudian yang ke-12 ada jagadita, kemakmuran. Berada artinya kebajikan. Kerti artinya usaha. Yang ke-15 ada sriam, ramah. Kemudian ada maitri, persaudaraan. Abayam, keamanan. Pradnya, kecerdasan. Yuga, kesehatan. Bhakti, sujud. Ayurveda tentang pengobatan, dan yang ke-22 itu ada nilai kebaikan lainnya, maksudnya nilai kebaikan lainnya dan lain-lain ya. Kita lanjut lagi. Sifat dan fungsi Weda. Yang pertama sifat Weda. Anadi Ananta, yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Maksudnya Weda itu tidak berawal dan tidak berakhir pula. Semenjak alam semesta ini ada, Weda itu sudah ada. Di akhir zaman kali juga, jika dunia ini akan mengalami pralaya atau kiamat,
Weda itu tetap ada dan tidak pernah hancur. Itu maksudnya ya, Anandi Ananta. Jadi keberadaannya itu abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Mungkin kalian tahu ya, salah satu simbol dari yang terdapat pada Dewi Saraswati yaitu genitri ya. Genitri ini adalah melambangkan bahwa pengetahuan itu tidak berawal dan tidak berakhir, dia berduduk sekarang. Jadi selalu ada. Inilah uniknya Weda ya. Jadi Weda ini ada sifatnya itu tidak berawal ya, dan juga tidak berakhir. Kemudian sifat Weda yang kedua adalah apaureseyam, yang artinya tidak disusun oleh manusia tetapi diwahyukan oleh Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Ingat, Weda itu bukan buatan manusia. Weda ini adalah diwahyukan langsung oleh Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa. Siapa yang menerima? Tentu orang-orang suci kita yang dikenal dengan Maharsi. Jadi seorang suci yang bergelar Maharsi, kesuciannya sudah luar biasa. Ada 7 Maharsi, nanti kita bahas ya, yang dikenal dengan Sapta Maharsi. Itu sebagai penerima wahyu Weda. Kemudian sifat Weda yang ketiga itu adalah fleksibel atau luas. Maksudnya tidak kaku dan berlaku untuk semua kondisi dan di mana saja. Artinya universal juga ini. Weda itu tidak kaku, harus begini, harus begitu, tidak. Jadi berlaku disesuaikan dengan kondisi umat yang ada dan di mana saja. Sehingga kita umat Hindu di dunia ini berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan yajna ya, ataupun dalam memahami keberadaan Tuhan itu sendiri. Umat Hindu di India tempat sucinya dikenal dengan mandir. Kita di Indonesia juga bermacam-macam nama tempat suci. Di Bali itu namanya pura, di Jawa namanya candi, di Kalimantan namanya balai. Karena apa? Nah, ini sifat Weda itu adalah fleksibel, tidak kaku, dan disesuaikan dengan kondisi dimanapun Weda itu tumbuh. Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah abadi. Abadi ini berlaku sepanjang zaman. Dalam konsep ajaran Hindu kita mengenal adanya 4 zaman ya. Zaman Kerta Yuga, zaman emas, Treta Yuga, zaman perak, Dwapara Yuga, zaman perunggu, dan sekarang ini adalah zaman Kali Yuga atau zaman besi. Besi itu keras, makanya orang-orang sekarang banyak yang keras-keras. Mungkin kalian sudah bisa ya, atau kalian juga termasuk salah satu dari orang-orang yang keras. Semoga tidak seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah setelah tadi sifat Weda, kita belajar lanjut lagi tentang fungsi Weda. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sumber kebenaran. Kita sebagai umat Hindu tidak boleh meragu-ragukan lagi akan kemudian fungsi Weda ya. Tadi ada gangguan sedikit ya. Ada sumber kebenaran ya, sebagai sumber etika, sebagai tuntunan hidup. Itu adalah fungsi dari Weda. Kemudian Rsi penerima wahyu suci ini adalah yang dikenal dengan Saptarsi ya. Yang pertama ada Rsi Gersamada yang menghimpun Rigveda Mandala 2. Kemudian Rsi Wiswamitra yang menghimpun Rigveda Mandala 3. Kemudian Rsi Mohammadewa yang menghimpun Rigveda Mandala 4.
Kemudian ada Rsi Atri yang memimpin Rigveda Mandala 5. Ada Rsi Bharadwaja yang memimpin Rigveda Mandala 6. Ada Rsi Wasista yang memimpin Rigveda Mandala 7. Dan Rsi Kanwa yang memimpin Rigveda Mandala 8. Nah, mungkin untuk pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai di penerima dari Rsi penerima Vaisuci Veda, karena keterbatasan video ya, memori yang tidak kuat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua dan mampu memahaminya dengan baik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.